Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Al-Farabi dengan NIM 2023-12056. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan proyek kuliah saya dari mata kuliah pemrograman web yang dimana dalam hal ini kita diminta untuk membangun sebuah web dinamis berbasis PHP sesuai dengan kriteria yang ada pada modul dari pengumpulan. Dalam hal ini terkait yang saya implementasikan adalah di sini saya membuat sebuah web dinamis yang saya namakan dengan Bus Management System. Mungkin konteksnya mirip dengan Samarinda Lestari seperti yang mungkin teman-teman tahu karena memang mengambil konsepnya dari sana. Terdapat juga command and controlnya dan sudah saya lampirkan ke dalam GitHub. Bisa dicek saja mulai dari deploymentnya seperti apa, bisa dicek terlebih dahulu dari README, terus terdapat database untuk setupnya, terus terdapat usage sebagai nanti penggunaannya dan sebagainya. Di sini sudah di halaman README saya, di halaman repositori saya yang saya beri nama proyek UAS POM Web 2023-12056. Sudah saya cantumkan README untuk memberikan identitas dengan penjelasan program apa sih yang sebenarnya saya buat. Di sini ada developer profil yaitu saya pribadi, nama saya Muhammad Amal Al-Farabi. NIM saya 2023-12056. Email saya alfarabibravo8@gmail.com. Dengan program studi teknik informatika dan saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Bentang. Di halaman berikutnya sebenarnya sudah saya cantumkan juga, sudah saya lampirkan di sini untuk live demo di ini xclay.mangaverse.my.id yang nanti bisa diakses langsung ketika kita ngeklik nanti, maka secara otomatis dia akan nge-direct link ke dalam web kita. Lalu terdapat berikutnya ada complete documentation yang dimana di sini saya sampaikan tadi, saya membuatnya alhamdulillahnya lengkap. Terdapat juga database MD, installation MD, deployment MD, dan usage MD, semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu dari fitur-fitur yang saya berikan di sini adalah, ya ini adalah fitur utamanya. Core fitur yang saya implementasikan di sini terdapat adalah sistem yang komplit secara overview dengan metode yang selalu berjalan. Lalu terdapat user management, jadi kita bisa mengontrol user management itu seperti apa. Kita bisa melakukan sistem CRUD, yaitu apa namanya, menambahkan, menghapus, mengedit seperti itu. Lalu terdapat juga affiliate management, terdapat juga route control yang dimana ini untuk manajemen dan optimasi terkait dengan program yang saya buat. Terdapat juga schedule coordination. Nah, ini ke arah bagaimana program ini bisa membuat sebuah tanggal, karena memang basicnya adalah bus manajemen. Jadi konsepnya itu kita memesan tiket. Nah, tiketnya itu sudah implementasi langsung dengan tanggal. Sistem implementasi yang ada pada tanggal tersebut nanti akan dioptimasi jika ternyata di tanggal yang sama ada penumpang lain yang memesan kursi yang sama juga di jam yang sama, maka secara otomatis program akan menolak karena memang udah terisi. Itu yang saya sebut sebagai schedule coordination. Terdapat juga transaksi monitoring yang dimana ketika user menginputkan transaksi, mau dia pemesanan seperti apapun, pembayaran seperti apapun, maka dia secara otomatis akan ke tracking oleh admin. Terdapat juga intelligent reports dan juga activity surveillance. Ini sebagai administrator admin di command centernya admin. Lalu terdapat juga user operation center yang dimana di sini apa aja sih yang saya implementasikan untuk user. Yang pertama ada secure authentication. Dalam hal ini program yang saya buat implementasi password masih menggunakan plain text. Sebenarnya lebih memudahkan karena menurut saya pribadi untuk saat ini mungkin logic saya masih kurang, karena ketika saya menggunakan hash dari Bigcrypt atau enggak ternyata MD5 masih sering kesalahan konfigurasi seperti itu. Jadi ketika telah di hash masih sering error padahal passwordnya udah sama dari pertama kali mendaftarkan. Lalu terdapat juga schedule intel, ini kurang lebih sama yang diimplementasikan di admin. Lalu terdapat tactical booking, terdapat mission history. Nah, ini bagaimana jika seorang
user itu ternyata telah melakukan transaksi di tiket, terus pembayaran itu masuk ke dalam historinya seperti itu. Lalu terdapat digital tiket. Nah, di mana ketika user telah membuat tiketnya, telah mengimplementasikan tiketnya, telah melakukan pembayaran misalnya, maka secara otomatis sistem akan membuatkan tiket yang bisa di-print secara langsung. Lalu terdapat profile comment yang di mana ini bisa mengedit profil dari user tersebut. Di sini juga saya memberikan sistem arsitektur, yang mana startnya di sini saya menggunakan backend dari PHP 7.4 dengan native video. Video ini digunakan ketika nanti dari admin akan mengimplementasikan bagaimana dia bisa ekspor laporan admin menjadi file PDF. Lalu saya di sini database menggunakan MySQL 5.7 yang dimana di sini menggunakan Optimus Queries. Lalu front end-nya saya menggunakan Bootstrap 4.5 dengan HTML5, CSS3 dan JavaScript S6+. Lalu authentication-nya saya menggunakan session based with secure password hashing. Seperti yang saya bilang di awal, saya masih menggunakan plain text, namun terdapat panduan untuk memasang bcrypt atau enggak MD5 sebagai hash jika diperlukan. Lalu terdapat security SQL injection, prevention, dan XSS protection, serta ZFS tokens. Nah, ini digunakan ketika password tadi itu digunakan menggunakan hash. Jadi ketika sudah randomize, maka token yang dibuat untuk mengidentifikasi user sebagai role apa, otomatis akan dibuat dari CRSF token ini. Lalu terdapat icon dan ini hanya sebagai pelengkap saja. Nah, untuk database arsitektur mungkin kalau dari sini tidak terlalu kelihatan, akan saya berikan. Ini adalah sebuah ERD diagram. Ini adalah sebuah ERD diagram yang dimana ini mengimplementasikan korelasi, relasi setiap dari table-table itu arahnya kemana saja. Dalam hal ini saya mengimplementasikan ERD diagram menggunakan DB diagram IO. Baik, yang pertama adalah bagaimana user keterkaitannya dengan activity log. Yang dimana di sini ID sebagai primary key-nya dengan foreign key-nya user ID. Nah, di dalamnya itu terdapat nanti relasi-relasi yang lain. Hanya saja di dalam hal ini, user hanya menangkap foreign key untuk activity log. Lalu terdapat juga table bus, yang dimana ID ini sebagai primary key-nya yang terhubung langsung ke table bus driver, terhubung langsung ke apa namanya table schedules yang dimana itu sebagai jadwal, terhubung langsung ke di sini yang saya sampaikan cuma ada dua. Oke. Lalu terdapat juga rute yang dimana di sini mengimplementasikan primary key-nya terhubung langsung ke schedule seperti itu. Terdapat juga tabel-tabel yang lain yang dimana dalam hal ini ada passengers, tiket, dan transaction sesuai dengan primary key-nya masing-masing. Bisa dicek di sini dan juga sudah saya implementasikan ke dalam GitHub jika ingin melihat konsep korelasi secara lengkap. Lalu berikutnya, nah ini adalah database bus management. Sebentar, saya uzur dulu. Baik, mohon maaf, tadi ada kendala sedikit. Saya lanjutkan. Lalu berikutnya terdapat project structure. Nah, di sini sebenarnya bagi ternyata ada orang yang ingin melihat atau ternyata ada user yang ingin melihat sebenarnya di dalam repository ini itu ada file apa aja sih begitu. Di sini sudah saya berikan per foldernya, bahkan dari per filenya itu isinya sudah seperti apa. Jika dilihat dari dekat, terdapat folder admin, di dalamnya itu ada password, ada dashboard, ada add bus, ada add driver, add route, schedule, manage user, bus, driver, schedules, dan lain-lain. Nah, biasanya kebanyakan orang hanya mengimplementasikan file-filenya ke dalam struktur tersebut, namun tidak jelaskan sebenarnya struktur itu apa sih fungsinya. Di sini sudah saya berikan di bagian kanan, terdapat juga semacam kayak tagline yang dimana di sini admin sebagai administratif command centernya. Jadi folder ini isinya hanya untuk admin, yang dimana ada main admin dashboard, ada add new bus to fleet, terdapat juga
add driver yaitu driver registration, jadi kayak semacam kita menambahkan driver baru seperti itu. Terus ada route creation yang dimana di sini bisa menambahkan rute seperti itu. Sama di file-file yang lain sudah saya berikan tandanya, jadi bisa dibaca langsung di bagian readme. Lalu terdapat quick start. Nah di sini ada Lightning setupnya. Saya menggunakan environment preparation yang dimana di sini git clone-nya adalah folder was_web, menyesuaikan dengan tulisan seperti ini. Karena memang yang saya kurang pahami, ada beberapa kasus di mana ketika user itu melakukan setup Lightning dengan sesuai dari file yang ada di repo, itu terjadi kesalahan path. Nah, jadi oleh karena itu, setelah saya berikan Lightning setup di mana ini sebagai pengingat bahwasannya sebelum kita melakukan download zip atau nggak cloning, kita bikin folder yang namanya was_web seperti ini. Karena memang base environment-nya saya menggunakan was_web. Terus dapat some configuration dan lain-lain. Nah, di sini adalah access mission control. Jadi ketika sudah membuat folder namanya was_web, lalu kita cloning, maka secara otomatis kita harus menghubungkan langsung dengan SAM dan nanti alamat localhost-nya adalah was_web. Lalu terdapat command access. Di sini sudah saya berikan untuk user demonya terkait dengan user dan administrator. Lalu terdapat usage guide. Nah, ini adalah administrator operation yang dimana terdapat menjelaskan sebenarnya apa yang kita ngapain aja di dalam, dan itu sudah saya jelaskan di awal. Terdapat juga sistem overview, bagaimana kita bisa mengakses secara kapanpun menggunakan dashboard yang symmetric. Lalu terdapat fleet command, bagaimana kita bisa memanajemen bis, rute, driver, dan sebagainya. Lalu terdapat user operation, di mana user ini kita bisa melakukan, kita nge-browsing nih rute apa saja yang ternyata memang available, yang sudah ada dalam web ini seperti itu. Ada tactical booking, bagaimana kita bisa mereservasi kursi, terus kita bisa membuat tiket. Nah, itu membuat tiket itu setelah nanti melakukan pembayaran. Lalu terdapat profile management, bagaimana kita bisa memanage memanajemen profil kita bisa melakukan update personal atau melakukan preferensi yang lain. Nah, berikutnya saya menambahkan security fitur yang dimana defense systemnya di sini sudah saya jelaskan di awal secara singkat. Nah, di sini adalah konteks lebih panjangnya lagi. Karena di dalamnya ini tidak hanya ada SSS, tapi terdapat yang pertama adalah SQL Injection Shield, yang dimana di sini bertugas untuk mempersiapkan statement atau input yang lebih relevan. Lalu terdapat access protection yang dimana di sini lebih diperuntukkan untuk output encoding dan content filtering, dalam artian memfilter ternyata jika ada bug anomali dari codingan yang telah dibuat. Lalu terdapat CSRF defense untuk pembuatan token, terdapat session armor yang dimana di sini menggunakan session management. Jadi ketika login sebagai admin maka ke admin, jika login sebagai user maka ke user. Lalu terdapat password fortress yang dimana di sini fungsi hashing tadi bisa diimplementasikan, bisa menggunakan MD5 atau bcrypt, dan panduannya sudah ada di usage MD. Lalu terdapat juga access control. Ini menyesuaikan dengan role-nya. Jika login sebagai user, maka sebagai user doang kita bisa melakukan access control-nya. Namun jika ternyata sebagai admin, maka hanya sebagai admin saja kita melakukan access control-nya. Dan halamannya berbeda-beda, menyesuaikan dengan konteks dari role yang telah dibuat. Lalu terdapat activity intelligence, comprehensive audit logic. Terakhir, desain sistem, dan ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk semacam pemanis saja. Dan warnanya saya di sini menggunakan cenderung terang. Yang paling gelap mungkin di sini di midnight blue sama dark gray sesuai dengan coding di sini. Nah, ini menyesuaikan saja. Tipografi ini juga saya tambahkan, mungkin bagi yang penasaran sebenarnya saya menggunakan font apa dalam pemrograman web ini, tugas ini. Saya menggunakan font family yaitu Roboto Arial Sans Serif. Lalu terdapat headers-nya. Headers ini yang biasanya yang ada gede-gede itu, yang sebagai tagline utama, sebagai judul, yaitu menggunakan bold uppercase for impact. Lalu di bagian body, saya memberikan unsur clean, readable, dan profesional agar lebih mudah dibaca. Seperti itu. Di sini juga saya memberikan sistem overview. Fitur utama sudah saya jelaskan di awal juga, ada struktur proyeknya.
Nah, setelah itu semua, saya mungkin akan memberikan gambaran langsung, gambaran ringkas terkait dengan project yang saya buat. Seperti di awal tadi, di sini adalah saya membuat tiket bis manajemen seperti itu. Dan sebagai admin, maka kita harus login sebagai admin. Sebagai user, maka kita harus login sebagai user. Dan untuk yang pengen mengakses, bisa langsung ke readme saya. Sudah saya implementasikan, sudah saya cantumkan langsung di bagian sini agar lebih lengkap saja ya. Agar mungkin penasaran sebenarnya sistem itu berjalan seperti apa. Di sini mungkin saya hanya menampilkan bagaimana kalau misalnya kita login sebagai admin, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam halamannya admin. Dan di sini adalah overview terkait dengan sidebar yang dimana tertampil menu-menu apa yang bisa dilakukan oleh admin seperti itu. Lalu jika kita login sebagai user, mohon maaf. Nah, jika kita login sebagai user, dia akan kembali ke indeks PHP. Namun di sini varian menunya akan lebih lengkap karena kita bisa ke home, kita bisa ke schedules. Ini adalah menampilkan jadwal mana saja yang sebenarnya sudah ada seperti itu, yang bisa kita akses. Terdapat my bookings dan ini adalah riwayat. Seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan video untuk mencetak PDF dan juga tiket. Kita bisa nge-create tiket ketika sudah melakukan pembayaran dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan ketika kita mengklik print tiket, maka dia akan muncul secara otomatis menjadi file PDF yang berisi tentang informasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Tiket 1 dengan booking referensinya sekian-sekian, rutenya dari Jakarta Surabaya dengan tanggal sekian-sekian. Nah, ini tanggalnya real time dan tidak bisa menggunakan tanggal di masa lalu. Sudah memang outputnya seperti itu. Lalu ada passenger name-nya, ada seat number. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika ternyata ada user yang lain memesan tiket di hari yang sama, di kurs yang sama, maka program akan mengidentifikasi menggunakan XSS HTML special charge tersebut agar anomali tersebut bisa memberikan warning bahwasannya kursi itu sebenarnya sudah ada yang pakai begitu. Lalu terdapat journey duration-nya, bagaimana dia berapa lama perjalanan, terus ada price-nya dan ada important notes. Nah, ini sebenarnya hanya untuk sebagai pelengkap dan pemanis saja dan bisa diedit di file tiket seperti itu. Mungkin sekian terkait dengan tugas saya yang dimana dalam hal ini membuat web dinamis dan tema yang saya usung adalah manajemen sistem tiket bis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.